Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajma'in amma ba'd. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama Siti Nur Halimah absen 1 dan Rahma Ainun Salsabila absen 32 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Potensi Manusia dalam Pendidikan dalam hadis Bukhari nomor 1296. Yang pertama latar belakang. Manusia merupakan makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk lainnya dan ia dijadikan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk atau kejadian, baik fisik maupun psikis. Pada saat manusia dilahirkan, mereka membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Dan fitrah inilah yang disebut dengan potensi. Potensi dasar yang ada di dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir dapat mengarahkan kepada kebaikan atau hal-hal yang bersifat positif atas dasar naluri dan kecenderungan tauhid, yaitu naluri kepatuhan dan mengabdi kepada Allah tanpa ada kemusyrikan. Karena manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Meskipun secara fitrah, manusia cenderung untuk menerima kebenaran. Ada kalanya manusia mendapatkan pengaruh-pengaruh dari luar yang menjadikan manusia berpaling dari kebenaran yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk membimbing manusia tetap berada dalam kebenaran, maka diperlukan adanya pendidikan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang dapat dididik dan mendidik, atau belajar mengajar, dan juga dapat dipengaruhi serta mempengaruhi. Sehingga potensi-potensi manusia dapat berkembang dan diaktualisasikan seoptimal mungkin melalui proses pendidikan. Manusia mempunyai kesempurnaan bentuk, kelebihan akal pikiran, dan juga budi yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Secara lebih jelas, keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki manusia diantaranya yaitu memiliki daya dan bakat sebagai potensi yang memiliki peluang begitu besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut dapat mengantarkan manusia untuk bisa menguasai serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sekaligus menempatkan sebagai makhluk yang berbudaya. Dengan keistimewaan dan kelebihan itulah yang menyebabkan manusia dijadikan khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi, yang dipercayakan untuk memikul amanah berupa tugas dan menciptakan tata kehidupan yang bermoral di muka bumi. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia dituntut untuk berbakti kepada Allah dengan memanfaatkan kesempurnaan dan kelebihan akal pikiran, serta segala kelebihan lainnya yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Keistimewaan bentuk, akal, dan budi juga tidak dapat menjamin seseorang menjadi mulia apabila akal dan budi tidak selaras dengan tujuan penciptanya. Oleh karena itu, perlu adanya keterpaduan dalam menggunakan potensi agar manusia benar-benar menjadi makhluk Allah yang mulia. Di dalam hadis Bukhari nomor 1296 yang berbunyi, Haddatsana Adamu haddatsana Banu Abi bin an Zuhri an Abi Salamah bani Abdurrahmani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jada'a. Dari hadis di atas terdapat urutan-urutan sanad sebagai berikut. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Salamah bin Abdurrahman, kemudian Syihab Az-Zuhri, yang keempat Ibnu Abu Zibin, dan yang terakhir Adam. Setelah diketahui urutan-urutan sanadnya, berikut ini tabel biografi dari perawi di atas. Yang pertama, nama lengkap Abdurrahman bin Syahr al-Dausi al-Yamani, kunyah Abu Hurairah, kalangan sahabat, dari negeri Madinah, wafat 57 Hijriah, pendapat ulama Ibnu Hajar al-Asqalani, sahabat. Kemudian yang kedua,
Nama lengkap Abdullah bin Abdurrahman bin Auf al-Zuhri. Kunyah Abu Salamah, dari kalangan tabi'in kalangan pertengahan, negeri semasa hidup Madinah, wafat 94 Hijriah. Dari pendapat ulama, Abu Zar'ah Ar-Razi, Siqah Imam, Ibnu Hibban, Siqah Imam, Az-Zahabi, Ahadul Aimah. Lalu kemudian yang ketiga, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab bin Abdillah bin Al-Harits bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Al-Quraisy Al-Zuhari Al-Madani. Kunyah Abu Bakar, kalangan tabi'ut tabi'in kalangan pertengahan, negeri semasa hidup Madinah, wafat 124 Hijriah. Kemudian pendapat ulama Ibnu Sa'ad Siqah, Al-Khatib Mutqin Alim Hafidz, Ibnu Hibban Siqat. Yang keempat, nama lengkap Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mughirah bin Al-Haris bin Abi Zi'ab. Kunyah Abu Al-Haris, kalangan tabi'in senior, negeri semasa hidup Madinah, wafat 158 Hijriah. Komentar ulama Ahmad bin Hambal Siqah Suduk, Yahya bin Mu'in Siqah, An-Nasai Siqah, Yaqub bin Syaibah Siqah Suduk, Ibnu Hibban Siqah, Al-Khalal Siqah. Kemudian yang terakhir adalah Adam bin Abu Ilyas. Dari kalangan tabi'ut tabi'in, kunyah Abu Al-Hasan, negeri semasa hidup Baghdad, wafat 220 Hijriah. Komentar ulama Yahya bin Mu'in Siqah, Abu Hatim Ar-Razi Siqah Ma'mun, An-Nasai Labak Sabih, Al-Ijali Siqah, Abu Daud Siqah. Berdasarkan riwayat hidup atau biografi para rawi tersebut di atas, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis yang sahih dengan alasan: yang pertama, sanadnya bersambung; yang kedua, seluruh perawi dalam sanad tersebut bersifat adil dan dabit; yang ketiga, dalam sanad tersebut terhindar dari syuzus atau kejanggalan dan i'lat dari cacat. Kemudian yang kedua, kritik eidetis. Kritik eidetis yang pertama, kajian linguistik. Dalam hadis Bukhari nomor 1296 terdapat ilmu balaghah yang menunjukkan akan keindahan hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam matan berupa kullu mauludi yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tuntajul bahimata hal taro fiha jada'a. Dalam hadis tersebut terdapat ilmu balaghah berupa tasbih dengan unsur-unsur tasbihnya sebagai berikut. Kullu mauludi yuladu 'alal fitrati sebagai musyabah, al-bahimati tuntajul bahimata sebagai musyabah bih, kemudian kamasali sebagai adat tasbih. Jadi, di dalam hadis Bukhari tersebut dapat dimengerti bahwa kata anak yatim dilahirkan dalam keadaan fitrah, diumpamakan dengan binatang ternak yang melahirkan binatang ternak yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis yang lain memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Berikut di antaranya teks-teks hadis yang lain yang memiliki tema yang serupa dengan hadis-hadis Bukhari nomor 1296, di antaranya yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 1270, 1271, 4402, 6110, serta Sahih Muslim nomor 4083, 4084, 4085, 4086, kemudian Sunan Abu Dawud nomor 4091, Sunan Tirmizi nomor 2064,
Musnad Ahmad nomor 6884, 7133, 7387, 7463, 7832, 8206, 8739, 8949, 9851, serta 14277. Kemudian, dimisalkan dalam Sahih Bukhari nomor 4402 yang berbunyi, Haddatsana Abdanu akhbarana Abdullahi akhbarana Yunus wa an Zuhri qala akhbarani Abu Salamah banu Abdurrahmani anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimata jam'a ahlatu yisuna fiha min jada'a summa yaqulu fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalikad dinul qayyum. Kemudian yang ketiga, kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang utama, yang ayat-ayatnya berisi ketentuan hukum yang bersifat pasti. Al-Quran di antaranya banyak membahas tentang realitas kehidupan manusia, terutama tentang fitrah manusia itu sendiri. Kata fitrah di dalam Al-Quran hanya disebutkan satu kali, sedangkan dalam bentuk fi'il madi atau masa lampau disebutkan sebanyak 9 kali. Di antara ayat Al-Quran yang sejalan dan senada dengan hadis Bukhari nomor 714 adalah Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyum walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang berarti, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas firman Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia yang tidak mengetahui. Kemudian yang keempat, analisis realitas historis. Dalam riwayat lain yang melatar belakangi munculnya hadis tentang fitrah adalah sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani sebagai berikut, bisa dibaca sendiri dan dengan artinya. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa munculnya hadis tentang fitrah dilatar belakangi dari peristiwa dalam suatu perangan antara pasukan orang musyrik dan pasukan Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Oleh karena saking berkecamuknya peperangan, sehingga pasukan orang Islam pun membunuh anak-anak orang musyrik. Berita tersebut sampai kepada Rasulullah dan beliau pun melarang untuk membunuh anak-anak orang musyrik tersebut. Walaupun mereka dari keturunan orang musyrik, tetap saja dilarang untuk dibunuh. Tapi ada sahabat yang protes, yang menyangka bahwa anak-anak orang musyrik itu pun boleh dibunuh, karena memang mereka dari keturunan orang musyrik. Tapi Rasulullah tetap melarangnya, karena memang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu potensi beragama tauhid, yaitu Islam. Bukan jadi orang musyrik langsung. Ketika besar nanti, atau setelah si anak sudah balik, orang tuanya lah yang mempengaruhinya apakah menjadi muslim atau beragama lain. Kemudian,
Analisis generalisasi atau analisis aspek kandungan pendidikan, yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam hadis Bukhari nomor 1296 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, nilai pendidikan akidah, kedua nilai pendidikan ibadah, ketiga nilai pendidikan akhlak, dan yang terakhir nilai pendidikan sosial. Yang terakhir, kritik praksis. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan membawa potensi, di mana orang tuanya lah yang akan menunjukkan jalan kemana potensi itu akan berjalan, baik pada jalan kebaikan maupun keburukan. Terkait dengan pernyataan bahwa orang tuanya lah yang dapat menjadikan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, maupun Majusi. Itu karena memang orang tualah yang memiliki peranan yang sangat besar dalam proses perkembangan anak. Sebab orang tua adalah lingkungan terdekat si anak itu sendiri. Namun, demikian, terkadang pula kita temukan dalam kehidupan masyarakat. Ada anak yang orang tuanya ustadz, tapi justru anaknya malah jadi preman. Sebaliknya, ayahnya seorang preman, pemabuk, tapi justru anaknya malah jadi ustadz. Apakah arti semua itu? Inilah yang dimaksud bahwa anak bisa saja jadi orang yang baik ataupun jadi sebaliknya. Mungkin inilah yang disebutkan pepatah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tetapi kadang buah itu dibawa kelelawar sehingga ia jatuh jauh dari pohonnya. Kemudian implikasi konsep fitrah dalam pendidikan Islam, ada dua implikasi terpenting dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, karena manusia adalah makhluk yang merupakan resultan dari dua komponen, yaitu materi dan imateri. Maka konsepsi itu menghendaki proses pembinaan yang mengacu ke arah realisasi dan pengembangan komponen-komponen tersebut. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai khalifah dan abad. Untuk melaksanakan fungsi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan seperangkat potensi, yaitu fitrah. Maka pendidikan Islam merupakan upaya yang ditunjukkan ke arah pengembangan potensi fitrah manusia secara maksimal sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk konkret. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah hadis tentang potensi anak atau fitrah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari merupakan hadis yang sahih karena telah memenuhi syarat-syarat kesahihan suatu hadis, yaitu sanadnya bersambung. Seluruh perawi dalam sanad tersebut bersifat adil dan dabit. Dalam sanad tersebut terhindar dari syuzus, kejanggalan, dan ilat cacat. Fitrah adalah potensi-potensi untuk menjadi baik dan sekaligus menjadi buruk. Potensi untuk menjadi muslim dan untuk menjadi musyrik. Secara sederhana, fitrah ini di sini diartikan dengan potensi untuk beragama, juga potensi untuk tidak beragama. Pendidikan merupakan media untuk mempertahankan dan sarana untuk mengasah serta menumbuh kembangkan fitrah manusia sehingga mampu mengimplementasikan keberagamaan dan moralitas yang baik. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.